Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hal yang paling kita pikirkan atau khawatirkan adalah tentang keselamatan kita. Kita mungkin bertanya, setelah saya meninggalkan dunia ini, apakah saya akan pergi ke dalam kerajaan surga? Apakah saya akan pergi dengan penuh damai sejahtera dan sukacita bersama Tuhan di dalam kerajaan surga? Apakah kita memiliki tempat di dalam kerajaan surga? Kita khawatirkan akan hal ini. Tetapi melalui firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, di sini memberikan kita sebuah jawaban yang mendatangkan penghiburan dan sukacita bagi kita. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kalau kita membaca konteksnya, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa sebentar lagi dia akan menyerahkan dirinya untuk ditangkap, menderita, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan setelah itu dia akan dikuburkan, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan beberapa waktu kemudian dia akan terangkat ke surga. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya di dunia ini. Nah, tentunya ini memberikan kesedihan bagi murid-muridnya, karena sebentar lagi mereka akan berpisah dengan guru agung mereka, Tuhan mereka. Mereka tidak akan bersama-sama lagi. Tuhan Yesus akan pergi, akan terangkat ke surga setelah dia bangkit dari antara kematian. Nah, jadi karena kegelisahan ini, murid-muridnya sedih karena akan kehilangan seorang guru agung atau Tuhan mereka, maka Tuhan Yesus datang menguatkan mereka, datang menghibur mereka, bahkan memberikan mereka suatu jaminan yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Apa kata Tuhan Yesus? Janganlah gelisah hatimu. Janganlah putus asa. Janganlah kecewa. Yang penting adalah percayalah kepada Allah, pada Bapa, dan juga percayalah kepadaku. Di sini Tuhan Yesus dia menyamakan dirinya kepada Bapa. Dia mengatakan kamu harus percaya kepada Allah Bapa, tetapi juga harus percaya kepada aku. Tidak boleh hanya satu saja. Kita hanya percaya kepada Bapa, namun kita menolak Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kita harus percaya kepada Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal satu-satunya. Jalan satu-satunya untuk bisa bertemu dengan Bapa. Jadi di sini Tuhan Yesus menuntut kita bahwa jikalau kita mengatakan saya percaya kepada Allah, maka juga harus kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Kalau kita percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa di rumah Bapa banyak sekali tempat. Ini berbicara tentang surga atau kerajaan surga. Di kerajaan surga banyak sekali tempat. Jadi
sebanyak apapun manusia yang nantinya masuk surga itu akan muat. Tidaklah sempit sehingga dibatasi orang masuk ke surga. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga banyak sekali tempat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau seandainya surga itu sempit sekali, sehingga orang sulit masuk ke dalam kerajaan surga, dibatasi karena tidak ada tempat, maka tentunya saya akan berkata jujur kepadamu, bahwa di surga hanya bisa muat beberapa orang saja. Jadi kalian tidak bisa masuk. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau seandainya demikian yang terjadi, maka saya pasti akan jujur kepada kalian. Tetapi karena kebenarannya adalah di rumah Bapa banyak sekali tempat tinggal, atau di surga banyak sekali tempat. Jadi kita bisa masuk ke sana asalkan kita percaya kepada Allah, percaya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, salah satu hal yang menarik bagi kita adalah Tuhan Yesus mengetahui tentang kerajaan surga. Kenapa dia bisa memberitahukan kepada kita kebenaran ini? Karena memang dia berasal dari surga. Dia berkuasa di dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat para pemimpin agama yang lainnya, mereka hanya bisa mencoba membicarakan kira-kira bagaimana surga itu, lalu apa yang ada di sana, bagaimana caranya untuk bisa pergi ke sana, kira-kira berusaha. Tetapi Tuhan Yesus, dia langsung memperkenalkan kepada kita dengan jelas dan benar. Kenapa? Karena dia berasal dari sana. Bukan memperkirakan, tetapi dia menegaskan dengan jelas dan benar tentang kerajaan surga, bahwa di rumah Bapa banyak sekali tempat tinggal. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, karena dia adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu, sehingga kita bisa percaya dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Lalu dikatakan di kalimat selanjutnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya memperkenalkan bahwa di surga banyak tempat tinggal, tetapi juga Tuhan Yesus menegaskan dia akan pergi ke surga. Setelah dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu beberapa waktu kemudian dia terangkat ke surga. Nah, untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga? Apakah hanya untuk sekedar bertakhta saja, sekedar kembali saja? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke situ, aku akan kembali ke surga. Tetapi saya kembali ke sana akan menyediakan tempat bagi kamu. Kita sangat bersyukur bahwa kita punya Tuhan Juru Selamat yang memberikan kita suatu jaminan bahwa kita pasti ada tempat di surga. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatur semuanya bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya, tidak usah berduka cita. Apakah kita punya tempat di surga, atau kita akan ditolak dan kita dihukum ke dalam neraka karena dosa. Tuhan Yesus mengatakan, tak usah kamu gelisah, karena saya pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kita bersyukur untuk jaminan ini yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita tidak menemukan di tempat lain. Satu-satunya, yaitu hanya Tuhan Yesus yang bisa mengenal tentang surga, karena dia berkuasa di sana, dan juga dia bisa menyediakan tempat bagi kita di surga, karena dia juga berkuasa di sana.
Lalu ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu. Sini bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti memiliki tempat di surga. Kita tidak akan ditolak. Kita tidak akan dihukum. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus mengatakan tidak hanya menyediakan tempat, tetapi nanti pada akhir zaman dia akan menjemput kita. Ya, dan dia akan membawa kita ke dalam rumah Bapa. Nah, lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus belum datang dan kita sudah meninggal? Tentunya roh kita langsung masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita semua, dan kita akan memiliki tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus, dan kita akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ya, dan kita akan hidup selama-lamanya. Nah, sebelum Yerusalem yang baru, kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ya, yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Dan setelah itu dilanjutkan Yerusalem yang baru, ya, di langit dan bumi yang baru. Dan kita akan penuh sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia memastikan bahwa kita tidak akan pisah dari Tuhan Yesus. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus berada di surga lalu kita berada di neraka. Tidak akan mungkin, ya, beda tempat kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, di mana aku berada, yaitu di surga, maka kamu pasti akan berada bersama saya di surga. Nah, ini adalah jaminan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menyediakan tempat bagi kita di surga, bahkan memastikan bahwa di mana dia berada, pasti kita akan pergi ke sana. Bagi kita yang belum percaya Tuhan Yesus, yang mungkin mengeraskan hati kita, yang mungkin berusaha menolak Tuhan Yesus, kita harus bertobat, merendahkan diri. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita tidak tahu arah hidup kita. Meskipun banyak orang memperkenalkan surga, tapi juga mereka manusia berdosa. Manusia yang berdosa akan menghadap penghakiman Tuhan. Ya, dan satu dosa saja kita pasti dihukum. Tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga. Justru ada jaminan bahwa kita pasti akan dihukum ke dalam neraka karena dosa kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati untuk memberikan keselamatan bagi kita, untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Ikut dia seumur hidup kita. Maka ketika kita nantinya tiada lagi di dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, dengan penuh sukacita bersamanya di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.